Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas tentang inseminasi intrauterin. Ya, inseminasi. Orang taunya biasanya inseminasi aja. Jadi, simak sampai akhir, jangan di-skip biar nggak gagal paham. Salam sehat sampai tua. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Jadi, apa itu inseminasi intrauterin? IUI atau inseminasi intrauterin itu adalah suatu teknologi reproduksi berbantu untuk membantu pasien-pasien yang susah hamil tertentu dengan syarat bahwa saluran tubanya atau saluran telurnya tidak boleh buntu. Itu syaratnya, syarat mutlak harus. Ketika dia sudah buntu saluran telurnya, maka yang harus kita lakukan adalah bayi tabung atau IVF. Di video kami yang lalu Anda bisa lihat loh di sini nih. Nah, bagaimana cara kerjanya kita melakukan inseminasi ini? Jadi sama ya, seperti IVF kemarin. Nih, kalau IVF lihat di sini ya. Kalau inseminasi, maka sama, pasti ada pemeriksaan laborat. Kemudian setelah pasien dan suaminya dipersiapkan, maka kita melakukan inseminasi. Itu tidak langsung ujuk-ujuk inseminasi, enggak, tetapi kita memberikan obat-obatan dan kita pantau setiap 2 hari sampai 3 hari sekali dengan USG lewat bawah, lewat vagina, namanya USG transvaginal, untuk melihat besarnya sel telur yang sudah muncul. Ketika besar sel telurnya sudah mencapai usia tertentu, maka kita akan tambahkan obat lagi untuk menyebabkan sel telur ini terjadi ovulasi. Ovulasi itu apa? Anda bisa lihat di video kami yang ini tentang terjadinya proses kehamilan. Nah, setelah terjadi ovulasi inilah kita melakukan yang namanya inseminasi ini. Jadi sel spermanya bapak kita ambil, kemudian kita proses. Macam-macam prosesnya, ada yang simple swim up, ada macam-macam lah. Intinya kita mau mencari sperma yang baik, kemudian kita semprotkan ke dalam rahimnya, sehingga harapannya kita tidak lagi melalui dari mulut rahimnya. Jadi kepada pasien dengan antibodi anti sperma, cara ini akan sangat efektif karena biasanya ketika kita berhubungan, sperma masuk ke dalam mulut rahim akan dimatikan oleh antibodi ini. Tetapi kalau dengan inseminasi kita sudah lewat lagi dari sana. Jadi bukan lagi di serviks ini, tetapi kita masukkan langsung ke dalam yang ini. Jadi di dalam rahimnya kita semprotkan. Terus kita bahas, kemarin saya bahas tentang bayi tabung ya. Lah kalau sama-sama disemprotkan begitu, apa bedanya IVF atau bayi tabung ini dengan IUI atau inseminasi ini? Nah, bedanya di sini. Jadi kalau IVF itu Anda hanya perlu 1 sel sperma dan 1 sel telur yang baik. Tetapi kalau IUI, jumlah spermanya yang baik minimal 5 juta. Nah, itu baru Anda bisa dilakukan inseminasi. Ada beberapa literatur menyebutkan bahwa 2,5 juta juga bisa, tetapi biasanya kita pilih 5 juta. Jadi tidak bisa 1 sperma baik maka kita lakukan inseminasi, nggak bisa. Ini yang kedua adalah pada bayi tabung itu meskipun tubanya buntu karena sel telur diambil, sel sperma diambil kemudian diketemukan di luar, maka mau tubanya, saluran telurnya ini buntu atau tidak ada masalah. Tetapi kalau inseminasi, tubanya atau saluran telurnya ini harus tidak buntu. Kenapa?
kita hanya mempersempit saja. Jadi kalau misalnya kehamilan yang normal tuh begini, nih lihat film ini ya. Nah, tetapi kalau inseminasi kita mengkat, jadi bukan mulai dari spermanya, tidak perlu berenang dari mulai serviks ke sampai saluran tuba, tetapi cukup dari dalam rahim sampai ke saluran tuba. Begitu kira-kira perbedaan antara IVF dengan IUI. Oke. Nah, terus kalau gitu saya ini dok ada pandangan begini di masyarakat nih, terutama para peternak. Saya ini sapi saya sering saya inseminasi dok. Terus bedanya apa sama manusia? Nah, ini bedanya. Jadi inseminasi pada hewan sebenarnya mirip-mirip caranya ya. Jadi diambil spermanya, kemudian disemprotkan ke dalam rahimnya. Tetapi bedanya adalah kita tidak etis melakukan sama persis seperti itu. Langsung spermanya diambil kemudian disemprotkan. Pada inseminasi pada manusia, kita melakukan inseminasi dengan washing sperm. Jadi spermanya diproses dulu. Bisa di washing dulu atau bisa diproses dulu, yang bagaimana. Intinya nanti cairan-cairan yang lain kecuali spermanya kita hilangkan, dan sperma-sperma yang jelek kita coba buang semaksimal mungkin. Baru kita semprotkan sel sperma ini ke dalam rahim si ibu. Dan nyemprotkannya tidak kemudian ngawur gitu ya, atau tidak bisa dengan hitungan kalender. Pokoknya saya 2 minggu setelah haid dok kemudian disemprotkan, tidak bisa. Kita betul-betul harus melihat apakah besar sel telurnya cukup, dan kemudian kita injeksikan obat supaya dia sel telurnya bisa terjadi ovulasi, baru kita semprotkan. Nah, pertanyaannya karena kemarin kita bahas di bayi tabung itu kan biaya besar, persiapan mental, persiapan biaya. Nah, bagaimana dengan inseminasi? Sebenarnya sama ya, biaya tetap harus disiapkan. Kenapa? Karena asuransi manapun biasanya tidak mau menanggung program untuk fertilitas atau kesuburan ini. Teknologi reproduksi berbantu biasanya mereka tidak mau menanggung, termasuk BPJS. Jadi ini murni biaya sendiri. Nah, biayanya bervariasi sekali, tetapi biayanya tentu saja jauh lebih murah dibandingkan IVF atau bayi tabung. Nah, ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang tidak memperbolehkan untuk dilakukan inseminasi. Pandangannya bahwa Anda tidak boleh menjadi Tuhan. Nah, ini ya, saya luruskan bahwa pandangan-pandangan seperti ini adalah pandangan yang terlalu sempit. Artinya apa? Dengan inseminasi itu bukan kita menjadi Tuhan, tetapi kita menolong mengkat jalannya sperma yang tadinya segini dari sini ke sini menjadi hanya dari rahim ke saluran tuba. Dengan begitu perjalanannya kan terpotong jauh sekali. Begitu kira-kira. Jadi bukan kita kemudian menjadi Tuhan. Kalau kita menjadi Tuhan, tidak ada inseminasi yang gagal. Tetapi pada kenyataannya inseminasi tidak 100% berhasil. Kita hanya membantu memperpendek jalannya sperma, sehingga kalau spermanya tidak bisa jalan dalam jangkauan yang panjang, ini kita siapkan untuk jalan yang lebih pendek. Bagaimana tingkat keberhasilan dari inseminasi ini? Inseminasi intinya begini. Inseminasi ini dibandingkan orang berhubungan seks biasa dan bayi tabung, ini tengah-tengahnya. Jadi kalau pasangan berhubungan pada saat usia subur dan pada saat timbulnya ovulasi terjadi kehamilannya kemungkinan 5%, maka pada orang dengan inseminasi, kalau kita lakukan inseminasi, kemungkinan keberhasilannya sekitar 10-15%. Kalau pada bayi tabung, jangan lupa yang kemarin saya bilang sekitar 20-25%. Ini tingkat keberhasilannya. Jadi begitu kira-kira tentang inseminasi kali ini.
Kalau ada yang belum ngerti, tanya ya di kolom komentar. Jangan lupa share ke semua teman, terutama buat yang membutuhkan informasi ini. Salam sehat sampai tua. Sampai ketemu di video berikutnya. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat sampai tua.